Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nuria Gatapura, NIM 120400064. Saya di sini mewakili kelompok RB, kelompok 7. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Ridho Nuria Gatapura, Wira Dadi Panuntun, Ripka Aristiani, dan teman saya satu lagi, Septiana. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang konsep dasar rekayasa trafik. Adapun di situ yang ada di gambar yaitu soalnya rute dari sentral A dan sentral B terdiri dari 5 saluran. Pengukuran trafik pada masing-masing sirkuit menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saluran 1 panggilan 12 menit 3 kali, saluran 2 panggilan 8 menit 10 kali, saluran 3 panggilan 3 menit 18 kali, saluran 4 panggilan 22 menit 2 kali, saluran 5 panggilan 26 menit 2 kali. Yang dicari yaitu A, berapa erlang trafik yang ditangani oleh sentral tersebut. Ke bawah, Wir. Jadi diketahuinya N sama dengan 5 saluran. Di situ buatlah trafik A sama B. 1, 2, 3, 4, 5 saluran. Dibuatlah tabel rekapitulasinya. Saluran 1, 2, 3, 4, 5. Panggilan 1, 12 menit dikali 3, jadi 36 menit. Saluran 2, 8 menit dikali 10, sama dengan 80 menit. Saluran 3, 3 menit dikali 18, 54 menit. Saluran 4, 22 menit kali 2, 44 menit. Saluran 5, 26 menit 2 kali 52 menit. Di total dapatlah volume atau menit 266. Di situ A dicari berapa erlangnya dengan rumus A sama dengan V per T. V sama dengan volume per menit yang sudah didapat tadi 266. T-nya itu periode pengamatan. Per menitnya itu berapa? Jadi 266 per 60 didapatlah 4,43 erlang. Di situ udah dapat yang A berapa erlangnya, dicari yang B. GOS. GOS itu grade of service. GOS-nya itu mempunyai cara yaitu A per pangkat N per N faktorial per 1 plus sigma N I sama dengan 1 A pangkat I per I faktorial. Di situ udah dapat erlangnya A per N-nya atau erlang 4,43 pangkat 5 per 5 faktorial per 1 plus sigma 5 I sama dengan 1 A pangkat I per I faktorial. Di situ langsung dimasukin aja 4,43 pangkat 5 per 5 faktorial per 1 plus 4,43 pangkat 1 per 1 faktorial sampai pangkat 5 per 5 faktorial. Di situ udah dapat jawabannya yaitu dari 4,43 per pangkat 5 per 5 faktorial 14,21796 per 1 plus 4,43 plus 9,81 plus 14,48 plus 16,04 plus 14,21. Didapatlah hasil 14,21796 per 59,97. Hasilnya 0,2370. Per 10.000, jadi GOS dari sistem tersebut adalah sebesar 23,70%. Yang artinya 10.000 panggilan terdapat 2.370 panggilan yang ditolak. Jadi materi 1 sudah selesai, yang akan dilanjutkan Saudara Wira Dadi. Dipersilakan. Selanjutnya masuk ke materi rekayasa trafik dan jam sibuk. Di sini soalnya yaitu suatu sentral sedang diamati besarnya volume trafik, ternyata dalam pengamatan didapat data volume trafik. Di sini ada tabel dari hari dan jam. Di hari Senin jam 9 sampai 9.30 7, 9.30 sampai jam 10 ada 8, 10 sampai 10.30 ada 10, 10.30 sampai jam 11 ada 9, dan jam 11 sampai 11.30 ada 8. Kemudian di hari Selasa ada jam
9 sampai 90 ada 6, kemudian jam 9.30 sampai 10 ada 8, kemudian di jam 10 sampai 10.30 ada 9, selanjutnya 10.30 sampai jam 11 ada 8, dan di jam 11 sampai 11.30 ada 7. Kemudian di hari Rabu, dari jam 9 sampai 9.30 ada 7, dan 9.30 sampai jam 10 ada 8, jam 10 sampai 10.30 ada 8, kemudian jam 10.30 sampai jam 11 ada 9, selanjutnya jam 11 sampai 11.30 ada 8. Dan Kamis 9.30 sampai 9.30 ada 7, dan jam 9.30 jam 10 ada 7, dan jam 10 sampai jam 10.30 ada 8, dan jam 10.30 sampai jam 11 ada 8, dan jam 11 sampai 11.30 ada 7. Kemudian dari Jumat ada jam 9 sampai 9.30 ada 9, dan jam 9.30 sampai 10 ada 10, kemudian jam 10 sampai 10.30 ada 9, dan jam 10.30 sampai 11 ada 7, dan jam 11 sampai 11.30 ada 6. Kemudian kita cari solusinya, yaitu jawaban. Kita cari jam tersibuknya itu dari hari Senin sampai Kamis itu jam 10 sampai jam 11. Bisa dilihat dari tabelnya ini, 10, 9, 9, 8. Selanjutnya untuk khusus hari Jumat itu berbeda dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Itu ada 10 dia. Selanjutnya kita cari titik tengahnya nih. Dari setiap hari Senin sampai Jumat. Di hari Senin tuh kan jamnya jam 10 sampai jam 11, itu titik tengahnya 10.30. Kemudian hari Selasa itu juga 10.30 sampai hari Kamis. Selanjutnya di hari Jumat itu titik tengahnya itu dari jam 9.30 sampai jam 10.30 itu titik tengahnya adalah 10. Selanjutnya kita total ini. Dari titik tengah ini totalnya adalah 52. Kemudian kita bagi 5. 5 itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hasil yang didapat adalah 10 jam 2 per 5 jam. Itu titik tengahnya. Kemudian titik tengah itu kita kali lagi sebanyak 60. 60 itu hasil dari menit dari hitungan jam. Maka yang didapat itu jam 10:24. Jadi jam sibuknya itu jam 10:24 dikurang setengah jam, 0,30, sampai dengan jam 10:24 ditambah setengah jam. Maka hasilnya itu jam sibuknya itu jam 9:54 sampai dengan jam 10:54. Mungkin cukup dari materi rekayasa trafik dan jam sibuk. Selanjutnya dilanjutkan di materi ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga dikarenakan kawan saya, Septiana, berhalangan hadir dikarenakan dia sedang melakukan kegiatan yang diharuskan karantina sehingga tidak bisa memakai HP ataupun peralatan yang lainnya. Jadi di materi 3 ini adalah pemodelan sistem, memiliki soal loss system. Sistem ini tidak mempunyai tempat menunggu. Jadi jika ada customer datang ke sistem tidak sibuk, ketika sistem tidak sibuk, maka customer tidak akan dilayani atau diblok. Jika trafik ini tidak bisa dirubah, maka akses jaringan akan tertolak atau dibloki, lalu trafik akan hilang. Oleh karena itu, sistem ini disebut lossy. Adapun soal kedua yaitu queuing system. Sistem ini mempunyai tempat menunggu yang tidak terbatas atau tidak terhingga. Jadi jika ada customer datang saat seluruh server sibuk, maka customer akan mengganti atau menunggu di tempat tunggu yang dibuat oleh sistem. Apabila trafik tidak bisa mengolah langsung, maka trafik akan menunggu sampai kapasitas yang tersedia untuk mencakupi keuntungan customer tidak akan mengalami loss. Sistem ini sering disebut lossless. Yang selanjutnya delay system. Sistem delay sering disebut dengan waktu respon atau respon time, di mana delay adalah total dari waktu yang dihabiskan oleh customer di dalam sistem yang meliputi waktu tunggu, waiting time, serta waktu pelayanan service time, waktu pelayanan atau service time. Jadi jika kita nyatakan waktu tunggu sebagai W,
dan waktu pelayanan sebagai S, maka delay dinyatakan dengan persamaan D sama dengan W plus S. Terima kasih. Dilanjutkan dengan materi 4. Silakan. Baik, ini saya menjelaskan tentang modelan trafik. Contoh soalnya, sebuah sentral telepon memiliki 4 saluran, di mana trafik yang datang adalah erlang. Hitunglah berapa probabilitas blocking sentral tersebut, berapa trafik yang diluapkan, dan apabila pada sentral sekunder 2 jalur luapan, berapa trafik yang dibuang. Di situ diketahui N-nya ada 4, A-nya ada 3 erlang. Untuk solusi berapa probabilitas itu, di situ ada erlang 4, 3 sama dengan 3 dipangkat 4 per 4 faktorial per penjumlahan I sama dengan 0 hingga 4, 3I per I faktorial. Hasil yang didapat di situ 81 per 24 per 1 ditambah 3, 9 per 2 ditambah 27 per 6 ditambah 81 per 24. Hasil yang didapat 3.375 per 16.375. Hasilnya 0,2061. Berapa trafik yang diluapkan itu? Rumusnya AI sama dengan A dikali E. Sama dengan 3 dikali 0,2061. Hasil yang didapat 0,6183 erlang. Yang ketiga, apabila pada sentral sekunder 2 jalur luapan, berapa trafik yang dibuang? N2-nya sama dengan 2, A2 sama dengan A1, sama dengan 0,618. Gauss-nya sama dengan AI NI per N2 faktorial per penjumlahan I sama dengan 0 hingga N2 AI pangkat I per I faktorial sama dengan 0,618 pangkat 2 per 2 faktorial per 1 ditambah 0,618 ditambah 0,618 pangkat 2 per 2 menghasilkan 0,19 per 1,809 sama dengan 0,1056. Trafik yang dibuang pada secondary servernya AI 2 sama dengan A2 kali Gauss-nya 0,618 dikali 0,1058 menghasilkan 0,065 erlang. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mewakili kelompok 7. RB. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami membuat soal atau penjelasan konsep atau teori maupun perhitungan sudah sesuai dengan petunjuk pengerjaan. Yang pertama, konsep dasar rekayasa trafik, 2 variasi trafik dan jam sibuk. Yang ketiga, teori pemodelan sistem. Yang keempat, pemodelan trafik. Pilih salah satunya. Terima kasih kalau ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 7 RB dan saya menyampaikan bahwa ada satu teman kami, Septiana, tidak berhalangan hadir dikarenakan melakukan sesuatu yang diharuskan karantina, namun dia sudah memberikan soal dan solusi tentang materi pemodelan sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.